Halo Ibu Guru dan teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Stefania Da Costa dari kelas 12 B2. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jurnal khusus, yaitu Jurnal Khusus Pembelian. Pengertian dari Jurnal Khusus Pembelian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Pada perusahaan manufaktur, jurnal ini biasa dipakai untuk mencatat pembelian bahan baku, bahan penolong, dan perlengkapan pabrik yang dipakai dalam proses produksi. Apa sih peran dari jurnal khusus pembelian? Peran jurnal khusus pembelian dalam akuntansi, khususnya pada perusahaan dagang maupun manufaktur, sangat penting karena berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembelian secara sistematis. Berikut ada beberapa perannya. Yang pertama, mencatat transaksi pembelian secara khusus. Yang kedua, mempermudah pencatatan dan pengendalian. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pencatatan. Yang keempat, mempercepat proses pembukuan. Dan yang kelima, sebagai alat kontrol internal. Dan yang keenam, menyediakan informasi untuk laporan. Selanjutnya, fungsi dari jurnal khusus pembelian. Terdapat 6 fungsi, yaitu yang pertama, pencatatan transaksi sejenis. Yang kedua, mempermudah pengelompokan dan pengendalian. Yang ketiga, mempercepat proses posting ke buku besar. Dan yang keempat, mengurangi risiko kesalahan. Kelima, menyediakan informasi akurat untuk laporan keuangan. Dan yang keenam, membantu analisis pembelian. Bagaimana sih proses pencatatan dalam jurnal khusus pembelian? Terdapat 6 proses pencatatan. Yang pertama, terjadi transaksi pembelian barang, bahan baku, atau perlengkapan, biasanya secara kredit. Yang kedua, menerima bukti transaksi, faktur atau invoice dari pemasok. Yang ketiga, menganalisis transaksi. Kita harus menentukan akun yang terpengaruh. Dan yang keempat, mencatat dalam jurnal khusus pembelian dengan kolom tanggal, nama pemasok, nomor faktur, akun yang didebet, dan akun yang dikredit, serta jumlahnya. Yang kelima, menjumlahkan transaksi di akhir periode, harian, mingguan, ataupun bulanan. Dan yang keenam, memposting ke buku besar, total ke akun utama atau persediaan atau utang dagang, dan rinciannya ke buku besar pembantu utang per pemasok. Selanjutnya saya akan membahas salah satu studi kasus. Studi kasus ini terdapat pada PT Mega Kreasi. PT Mega Kreasi adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi tas kulit pada bulan Oktober 2024. Berikut transaksinya. Pada tanggal 1 Oktober, membeli kulit sapi dari PT Ternak Abadi sebesar 20 juta secara kredit dengan nomor faktur 101-X. Tanggal 3 Oktober 2024, membeli barang dan aksesoris bahan penolong dari CV Rajut Bersama sebesar 5 juta rupiah secara kredit dengan nomor faktur 105-X. Di tanggal 7 Oktober, membeli mesin jahit dari PT Mesin Jaya sebesar 15 juta secara kredit dengan nomor faktur 110-X. Di tanggal 10 Oktober 2024, membeli bahan kimia untuk finishing atau bahan penolong dari CV Kimia Abadi sebesar 4.500.000 secara kredit dengan nomor faktur 115-X. Di tanggal 15 Oktober 2024, membeli sintetis tambahan dari PT Ternak Abadi sebesar 12 juta secara kredit dengan nomor faktur 120-X. Tanggal 20 Oktober 2024, membeli perlengkapan pabrik seperti oli dan grase mesin dari PT Sumber Prima sebesar 2.500.000
secara kredit dengan nomor faktur 125-X. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaiannya. Pada jurnal khusus pembelian terdapat kolom tanggal, kolom nomor faktur, kolom dibeli dari persediaan bahan baku, kolom debit. Kolom debit terbagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, PPN masukan, serta beban angkut pembelian. Dan terakhir kolom kredit. Kolom kredit terbagi menjadi 1, yaitu utang dagang. Penyelesaian dari PT Mega Kreasi yaitu di kolom tanggal kita isi dengan tanggal 1 karena tanggal 1 merupakan transaksi yang pertama. Tanggal 1 Oktober 2024 dengan nomor faktur 101-X. Kolom persediaan kita isi, kolom dibeli dari persediaan bahan baku kita isi dengan PT Ternak Abadi. Di kolom debit kita isi pada kolom persediaan bahan baku sebesar 20 juta. Dan kolom kredit kita isi pada kolom utang dagang sebesar 20 juta. Karena utang bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Tanggal 3 Oktober dengan nomor faktur 105-X dibeli dari persediaan bahan baku CV Rajut bersama. Debit sebesar 5 juta rupiah kita isi pada persediaan bahan baku dan kredit sebesar 5 juta rupiah kita isi pada kolom kredit, kolom utang dagang. Yang ketiga di tanggal 7 Oktober 2024 dengan nomor faktur 110-X dibeli dari PT Mesin Jaya. Debit kita isi pada kolom persediaan bahan baku sebesar 15 juta dan kredit kita isi pada kolom utang dagang sebesar 15 juta. Di tanggal yang keempat, tanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor faktur 115-X dibeli dari PT CV Kimia Abadi. Di kolom debit kita isi pada persediaan bahan baku sebesar 4.500.000 dan kredit kita isi pada kolom utang dagang sebesar 4.500.000. Tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor faktur 102-X dibeli dari PT Ternak Abadi. Di debit kita isi pada kolom persediaan bahan baku sebesar 12 juta dan kredit kita isi pada kolom utang dagang sebesar 12 juta. Di tanggal yang terakhir 20 Oktober 2024 dengan nomor faktur 125-X dibeli dari PT Sumber Prima. Debit kita isi pada kolom persediaan bahan baku sebesar 2.500.000 dan kredit kita isi pada kolom utang dagang sebesar 2.500.000. Apakah teman-teman sudah paham dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan tentang PT Mega Kreasi dari penyelesaian dari PT Mega Kreasi? Kenapa sih di kredit harusnya utang dagang? Karena di kredit utang dagang karena dia beli secara kredit dan utang bertambah itu di kredit dan berkurangnya itu di debit. Kesimpulan yang saya ambil adalah jurnal khusus pembelian adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit secara sistematis. Pada perusahaan manufaktur, jurnal ini berfungsi untuk mencatat pembelian bahan baku, bahan penolong, perlengkapan, dan